Selamat malam pemirsa. Bahaya narkoba dan beragam macam zat aditif lainnya selalu mengancam keluarga dan lingkungan kita. Yang terbaru, masyarakat tengah digaduhkan dengan fenomena penyalahgunaan gas tertawa karena mampu memberikan efek euforia. Top Report malam ini juga menyoroti bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat yang diduga kuat akibat kerusakan lingkungan alih fungsi lahan berkontribusi sebagai pemicu bencana ini. Masih soal bencana pemirsa, Top Report juga akan mengulas penanganan bencana di Pulau Sumatera. Meski pemerintah telah bekerja keras melakukan pemulihan pasca bencana, rekonstruksi belum juga dirasakan secara merata. Pemirsa, bersama saya Hamdal Kafi, inilah Top Report selengkapnya. Beragam bentuk zat adiktif membuat kita harus selalu waspada pemirsa. Jaga keluarga dan lingkungan kita dari pengaruh narkoba dan zat adiktif lainnya. Dan terbaru, masyarakat digaduhkan dengan merebaknya penyalahgunaan gas tertawa karena mampu memberikan efek euforia. Dikemas sebagai produk whipping, gas nitritoksida atau N2O ini bisa menyebabkan eksimia yang membuat seseorang merasa kesakitan luar biasa. Akibat dari nyeri hebat ini, ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Data dari Global Drug Survey tahun 2021, nitrous oxide menempati urutan ke-10 sebagai zat rekreasi paling populer di dunia. Posisinya ada di bawah zat-zat berbahaya lainnya seperti ganja, kokain, amfetamin, dan juga ketamin. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Istilah whipping atau gas ketawa belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Zat ini disebut-sebut digunakan untuk memberikan efek senang sesaat. Namun, para ahli mengingatkan, penyalahgunaan gas ketawa dapat membahayakan kesehatan dan melanggar hukum. Whipping merujuk pada tabung kecil berisi gas dinitrogen oksida atau nitrous oxide yang sebenarnya digunakan untuk keperluan medis dan industri makanan. Di dunia kuliner, gas ini biasa dipakai untuk membuat whipped cream. Fenomena whipping ini banyak menyasar anak muda dengan kemasan menarik dan harga yang relatif terjangkau. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk orang tua dan aparat penegak hukum. Menurut Kepala BPOM, kandungan whipping adalah nitrit oksida atau N2O. Iskemia menyebabkan seseorang merasa kesakitan yang luar biasa, dan akibat dari nyeri hebat tersebut, ujung-ujungnya dapat menyebabkan kematian. Itu kan kandungannya adalah nitrit oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya, tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya, walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitrit oxide, termasuk whipping. Ya. Polisi berencana menggelar razia penyalahgunaan whipping untuk memastikan penggunaan gas tawa sesuai peruntukannya. Menurut Polda Metro Jaya, N2O saat ini masih dibutuhkan dalam industri kuliner. Namun, polisi sudah mendeteksi banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan gas tersebut. Kita melihat razia dilakukan apabila itu digunakan tidak pada peruntukannya. Kalau itu digunakan pada peruntukan, contoh, saya contohkan dengan asumsikan dengan alkohol. Alkohol kadar 70%, 80% digunakan untuk membunuh bakteri, untuk membersihkan luka. Tapi apabila disalahgunakan, dikonsumsi, dicampur dengan minuman lain, berakibat kepada kematian. Itu saya analogikan seperti itu. Whipping sebetulnya merujuk pada sebuah merek, produk tabung berisi gas nitrous oxide. Dalam dunia profesional, zat ini memiliki dua wajah yang berbeda. Pertama, di dunia kuliner,
Gas ini berfungsi sebagai agen pengembang atau propelan untuk membuat krim kocok atau whipped cream yang memiliki tekstur yang sempurna. Kedua, dalam dunia medis, nitrous oxide sudah digunakan sejak lama sebagai obat bius atau anestesi dan juga penghilang rasa sakit atau analgesik ringan. Biasanya digunakan oleh dokter gigi atau pada proses persalinan untuk membantu pasien tetap tenang. Jadi, pada dasarnya, gas ini adalah zat yang bermanfaat jika digunakan sesuai peruntukannya oleh yang ahli. Masalah muncul ketika terjadi pergeseran fungsi atau penyalahgunaan. Sejak tahun 2024, muncul tren yang disebut whippets. Tabung yang seharusnya untuk kebutuhan membuat whipped cream justru disalahgunakan secara masif sebagai zat inhalan rekreasional. Caranya adalah dengan menghirup gas tersebut secara langsung karena memberikan efek sensasi yang tenang dan perasaan mabuk dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa nitrous oxide dijuluki sebagai gas tertawa. Menurut BPOM, nitrous oxide di Indonesia berstatus legal, namun hanya diizinkan untuk keperluan khusus. Dalam medis pun, penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat tenaga kesehatan profesional. Artinya, siapapun yang menjual atau menggunakannya untuk tujuan di luar kuliner dan medis telah melanggar ketentuan. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah hipoksia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen atau suplai oksigen ke otak dan organ lainnya menurun drastis. Dalam kondisi berat, hipoksia berisiko menyebabkan hilangnya kesadaran, kerusakan organ, hingga henti nafas atau kematian. Paparan gas nitrous oxide secara berulang dan berlebihan juga berisiko menyebabkan gangguan neurologis. Gas ini dapat menginaktivasi vitamin B12 atau nutrisi yang sangat penting bagi sistem saraf. Kekurangan B12 berisiko mengganggu keseimbangan, kelemahan otot, hingga kerusakan sumsum tulang belakang. Beberapa kasus kematian bahkan dihubungkan dengan penyalahgunaan nitrous oxide. Menurut BNN, saat ini nitrous oxide memang belum masuk dalam klasifikasi narkotika atau psikotropika menurut undang-undang. Namun zat ini memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Global Drug Survey tahun 2021, nitrous oxide menempati urutan ke-10 sebagai zat rekreasi paling populer di dunia. Posisinya berada di bawah zat-zat berbahaya lain seperti ganja, kokain, amfetamin, dan ketamin. Kepala BNN mengungkapkan bahwa di banyak negara, aturan terkait nitrous oxide sudah semakin diperketat. Bahkan, gas ini bisa langsung dikategorikan sebagai gas terlarang jika terbukti digunakan untuk rekreasi. Apalagi modus penyalahgunaan sangat terang benderang. Tabung-tabung kecil berisi nitrous oxide yang seharusnya untuk dispenser krim kocok kini dijual dengan target pasar remaja atau individu yang hanya mencari efek mabuk. Ini kan adalah zat yang digunakan baik untuk medis maupun juga untuk produk makanan sebenarnya, ya. Baik itu untuk kopi misalnya, untuk roti, kue dan sebagainya. Tapi ini kan masalahnya zat ini, gas ini disalahgunakan oleh masyarakat kita atau anak-anak kita, ya, untuk euforia, kesenangan yang secara efeknya cepat gitu ya. Nah, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua, ya. BNN RI tentunya juga tidak bisa bekerja sendiri, kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder yang lain, ya, untuk terus mengawasi ya peredaran ini, karena memang secara regulasi zat ini belum diatur dalam narkotika, tapi kalau ini memiliki efek stimulan yang tinggi bahkan bisa mengakibatkan resiko kematian, tentunya ini harus betul-betul kita awasi secara mendalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.